Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, kembali lagi ke Jakpro Podcast, podcast KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Teman-teman terima kasih ya kalian sudah mampir nih ke channel YouTube kami. Nah, acara podcast kali ini kita mau membahas apa sih? Kita mau membahas tentang pesiap. Sebelumnya kita perkenalan diri dulu kali ya. Perkenalkan, nama saya Fatin yang akan memandu podcast kali ini. Dan di sebelah saya ada Kak Arif. Halo. Yang akan menjadi pemateri kita. Nah, kembali lagi nih. Tadi kan kita mau membahas tentang pesiap. Mungkin teman-teman banyak yang kurang familiar ya pesiap ini apa. Jadi, pesiap ini singkatan dari Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Nah, yang diperbarui itu apa? Yang diperbarui itu ada dua. Yang pertama itu ada sistem informasinya, dan yang kedua itu pembenahan basis datanya. Sehingga sistem perpajakan itu menjadi mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan yang pasti untuk optimalisasi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum. Untuk lebih jelasnya, mending kita langsung tanya nih ke pematerinya. Ada Mbak Arin. Halo Kak. Halo Kak Fatin, ini kayaknya udah semangat banget. Iya banget nih, karena ada yang mau baru nih Iya, di betul. sistem perpajakan kita. Betul. Nah, tadi kan aku udah jelasin kan tentang pesiap itu apa. Mungkin banyak juga teman-teman yang pengen tahu lebih detail pesiap itu apa, probisnya itu apa aja. Boleh nih Kak, mulai dijelasin Ya. nih. Jadi Kak, di kesempatan kali ini kita tuh mau nyampein ke wajib pajak bahwa di tahun depan itu akan ada reformasi sistem perpajakan Kak. Iya. Nah, reformasi ini nantinya itu akan berpengaruh ke semua stakeholder, baik dari DJP-nya sendiri maupun ke wajib pajaknya. Jadi kita emang harus siap-siap buat mempelajarin apa aja sih yang berubah dari yang sebelumnya. Oke, Kayak ini gitu. udah mulai masuk nih ya. Iya, Mau masuk ke betul. materi nih teman-teman. Materi. Kalian harus siap ini nih cemilan Iya, sama betul. nyatet ya. Buku, pulpen belum langsung disiapin. Iya, siapin Harus ya simak semuanya. baik-baik nih. Jadi kita mulai nih Kak. Iya, Apa nih yang betul. bakal berubah? Jadi kalau misalnya kita bicara tentang wajib pajak ya Kak Fatin, itu ada 5 hal yang Iya. harus kita ketahuin dan kita pelajarin. Yang pertama itu adalah tentang registrasi. Nanti di probis yang baru registrasi itu akan disimplifikasi atau disederhanakan. Terus yang kedua itu tentang pengelolaan SPT. Ya. Ini mungkin lebih relate ke wajib pajak Iya. ya, karena kan wajib pajak selama ini melaporkan laporan SPT-nya. Iya. Nah, di sini akan dipermudah lagi gitu. Lanjut Terus, Kak, yang ketiga. Ya, yang ketiga itu ada tentang pembayaran. Pembayaran di sini nantinya akan dipermudah dalam proses pembuatan billingnya. Kayak gitu. Nanti lanjut lagi ke yang keempat, itu tentang layanan perpajakan. Layanan lainnya ya. Iya, betul. Itu seperti kayak layanan administratif, edukatif, dan layanan interaktif itu juga akan disimplifikasi dengan satu sistem inti yang saling terintegrasi. Oh ya, kayak jadi gitu. cuman kayak di satu aplikasi Iya, gitu lah betul, istilahnya kayak ya. gitu. Lanjut Kak, yang kelima Ya, berarti. nah ini yang kelima itu ada istilah baru Kak Iya. Fatin. Apa tuh Kak? Ya, jadi istilahnya itu adalah taxpayer akun Akun manajemen manajemen. atau kita sebutnya TAM. Oke, tam. TAM ini kalau kita gambarkan ya kurang lebih nanti informasi terkait data WP seperti tentang penerimaan, profil WP, sama potensi penerimaan WP itu nanti oleh Probis TAM ini akan dikelola menjadi satu yang saling terintegrasi gitu. Jadi nanti bagi WP-nya pun akan lebih mudah dalam menerima informasi kayak gitu. Oke, gambaran besarnya itu ya Kak. Betul. Jadi pesiap ini perlu ditekankan lagi nih teman-teman yang Iya. berpengaruh atas perubahan ini tuh bukan hanya pegawainya aja, tapi justru ke wajib pajak. Jadi Iya. jadi wajib pajak harus benar-benar nih mengetahui. Iya, betul. Terutama yang 5 probis tadi Kak, Iya, itu yang paling penting. Itu paling penting ya, 5. Boleh deh Kak, kita pelajarin satu-satu nih. Kita mulai dari yang pertama ya, yang registrasi. Boleh Kak dijelasin lebih lanjut? Oke, jadi kita Perubahan masuk nih. apa aja ya yang Iya, ada? yang ada. Nah, terus kita masuk nih ke probis yang pertama ya, itu kan tentang registrasi tadi yang udah disampaikan. Jadi di sistem pembaruan yang baru ini nantinya akan ada perubahan yang paling berubah adalah pemadanan NIK dan NPWP. Iya, lagi digempar-gempar Iya, juga kan betul. sekarang. Nah, jadi kan selama ini yang kita tahu wajib pajak orang pribadi kalau ingin mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak itu nantinya akan mengeluarkan output NPWP. Nah, nantinya itu nggak perlu lagi Kak. Jadi kita cukup menggunakan NIK aja.
Nah, ini Jadi karena nggak akan keluar lagi ada nomor iya gitu betul. ya. Jadi NPWP yang sekarang yang 15 digit itu udah nggak dipergunakan lagi untuk tahun depan Iya. kayak gitu. Lanjut Kak, ada perubahan Terus apa lagi? ya perubahan yang lain yang masih di provinsi yang sama, Iya. ini adalah tentang tempat pendaftaran registrasi. Iya. Nah, kalau yang dulu kan kita harus cari tahu dulu nih kira-kira di KPP tempat untuk kita mendaftarkan di mana gitu ya, kan tergantung. Tergantung sama domisili kita, Iya, bukan betul. alamat KTP Iya, kita. benar. Nah, kalau misal sekarang itu borderless. Jadi kita itu bisa mendaftarkan di KPP manapun. Jadi nggak harus kita ke KPP terdaftar kayak gitu. Iya. Oh gitu ya Kak, itu untuk yang pertama nih. Iya. Untuk provinsi yang kedua tadi tentang pelaporan SPT, apa tuh Iya, yang betul. berubah di situ? Di Probis pengelolaan SPT ini ya. Iya. Nah, jadi ini masih terkait tentang WPOP. Kan selama ini kalau kita tahu wajib pajak orang pribadi itu kan pada saat melaporkan laporan SPT-nya itu kan ada banyak ya formulirnya, bisa 1770, Iya. 1770S, 1770SS. Nah, ada banyak Ada nih. banyak banget tuh. Nah, ini untuk kedepannya pembaruannya adalah untuk WPOP pelaporan SPT itu akan dijadikan satu formulir aja Kak. Jadi untuk wajib pajaknya memudahkan ya. Jadi dia nggak akan bingung lagi kira-kira ini masuknya ke formulir yang mana kayak gitu. Tuh enak kan teman-teman udah jadi satu Iya, nih. Jadi betul. kayak nggak perlu tanya-tanya ke temennya atau ke siapa gitu Iya, kayak betul. ini aku pakai formulir yang mana Iya, ya, nggak nanti perlu cuma bingung ada lagi. satu kan. Betul. Lanjut Kak, berarti ke yang ketiga ya. Yang ketiga tentang pembayaran. Iya, Itu betul. gimana, ada pembaruan apa di situ? Oh ya, kalau misalnya di Probis pembayaran ini yang dijadikan highlight adalah pada saat pembuatan kode billing. Oh iya, Jadi kan selama ini tadi kan kita udah bahas tentang pengelolaan, tentang pelaporan. Nah, selama ini kan kita taunya setelah kita lapor SPT baru kita harus pindah lagi nih ke pindah menu. ke menu yang lain. Iya betul, ke menu yang e-billing itu Iya. kan. Nah, nantinya ke depannya pelaporan SPT dan pembayaran itu akan menjadi satu rangkaian. Jadi setelah kita selesai melaporkan SPT nanti langsung ada di sini kira-kira berapa sih pajak kurang terutama bayarnya. kita, apakah kurang bayar atau dia lebih bayar atau dia nihil Iya. kayak gitu. Terus jadinya Untuk kesalahan yang kurang bayar tadi itu kan otomatis ya kita harus ngeklik gitu kan. Iya betul. Terus makanya jadinya kan kalau misalnya kita kurang bayaran kita harus bikin kode billing tadinya. Jadi kan ada kemungkinan kesalahan, entah itu salah milih jenis pajak atau salah masa pajak atau mungkin nominalnya kita salah gitu ya. Nah, ini akan terminimalisir gitu Kak. Oke, itu berarti untuk yang kurang bayar ya Kak. Iya, Kalau betul. untuk yang lebih bayar tadi gimana tuh Kak? Nah, kalau di sini untuk lebih bayarnya itu bisa langsung nanti diajukan, entah pengembalian atau restitusinya itu bisa terotomatisasi by system gitu Kak. Dan berdasarkan profil resiko WP-nya. Berarti nanti tinggal langsung klik juga nih kawan pajak. Kalau misal kurang bayar juga langsung klik, tinggal bayar. Kalau lebih bayar juga tinggal klik juga, nggak perlu pindah menu lagi. Benar. Terus, nah lanjut nih Kak ke bagian yang ketiga tadi, yaitu tentang pembayaran. Itu berarti harusnya juga jadi lebih mudah ya. Iya betul. Apa aja tuh pembaruan yang ada di pembayaran? Kalau misalnya kita bahas tentang pembayaran kan identik dengan kode billing ya. Iya. Nah, di sini akan lebih dipermudah pada saat pembuatan kode billingnya Kak. Jadi yang tadinya kita kan sebelumnya tentang pelaporan SPT ya. Yang tadinya kita kalau misalnya mau bayar itu kan kita harus bikin kode billing dulu. Harus bikin kode billing di menu yang terpisah. Iya. Nah, nantinya ini akan jadi satu rangkaian dari dia pelaporan sampai pembayaran. Jadi kayak kesalahan biasa kita salah milih jenis pajak atau mungkin salah masa pajak atau bahkan salah nominalnya itu bisa lebih terminimalisir. Iya betul. Oke, itu berarti kalau untuk yang kurang bayar. Iya betul. Kalau yang lebih bayar gimana Kak? Nah, ini juga Kak, kalau misalnya nanti lebih bayar itu akan lebih otomatis lagi jadinya. Jadi nanti by system itu akan terpilih secara otomatis pengembalian atau restitusinya tergantung profil resiko WP atau wajib pajaknya kayak gitu. Oke, itu berarti kurang bayar juga tinggal klik, lebih Ya, bayar juga tinggal tinggal klik. Ya, Jadi nggak perlu pindah menu ke menu e-billing lagi ya betul. teman-teman. Nah, terus Kak, aku dengar-dengar ada kayak
inovasi baru lagi nih di pembayaran. Betul. Mirip-mirip kayak di e-commerce, kita biasanya kalau mau bayar check out sesuatu itu ada istilahnya apa ya? Uang yang tersimpan di aplikasi itu, yang ada pay-nya itu di belakang. Tapi bukan pay later ya, teman-teman. Pay aja gitu. Itu ada kan nanti di aplikasi kita? Iya, apa tuh Kak namanya? Ini Kak, jadi nantinya di DJP itu ada gebrakan baru yang namanya adalah deposit pajak. Nah, apa sih deposit pajak? Deposit pajak tuh kan tadi kita udah memilih nih, ternyata kita kurang bayar. Iya. Nanti pada saat kita kurang bayar itu akan ada pemilihan, dia akan dibayarkan melalui deposit pajak atau pembuatan kode billing. Nah, jadi deposit pajak ini istilahnya bisa di top up gitu ya. Betul, jadi harus kita top up terlebih dahulu kayak gitu. Berarti udah nih pembayaran udah, berarti kita lanjut ke yang keempat. Iya. Yang keempat tadi tentang layanan-layanan lain. Iya, betul. Selain pelaporan kan kita nggak di perpajakan tuh nggak yang harus bayar lapor terus ya teman-teman. Ada nih layanan lain. Nah, layanan lainnya tuh seperti apa Kak? Betul. Nah, ini tentang layanan perpajakan kan kita tahu ya kalau selama ini wajib pajak itu punya banyak aplikasi, benar. Kalau misalnya mau lapor SPT itu harus buka ISPT atau mungkin e-filing atau mungkin e-form. Terus kalau mau bikin e-billing tadi di e-billing, bikin faktur harus di yang e-faktur. Banyak banget kan aplikasi yang harus kita buka. Nah, nantinya di Probis yang layanan perpajakan ini itu akan lebih terintegrasi jadi satu aplikasi aja Kak, kayak gitu. Terus untuk layanan edukasinya pun itu nanti juga akan terotomatisasi sesuai dengan daftar sasaran edukasi. Gitu ya Kak. Terus ada lagi Kak yang baru? Iya betul. Yang ini masih Probis yang sama. Iya, di Probis yang sama itu apa lagi Kak? Kalau yang di Probis keempat ini? Iya benar. Jadi di Probis layanan perpajakan ini akan ada penambahan fitur baru yaitu tracking progress dan fitur riwayat permohonan. Jadi wajib pajak ini nantinya akan bisa ngecek permohonannya ini udah sampai mana kayak gitu Kak. Wah, luar biasa banget ya. Nggak sabar kan teman-teman atas peluncuran baru ini. Terus ini Kak, lanjut nih yang ke Probis kelima. Kan semuanya bakal terintegrasi dalam satu aplikasi. Keren banget lah pokoknya. Nah, berarti nanti DJP online itu juga akan dikembangkan lagi ya Kak untuk mengakomodir semua perubahan ini? Ya betul. Nah, ini Probis yang kelima tadi yang kita bilang ada istilah baru. Nah, itu. Nah, jadi Probis yang kelima itu adalah taxpayer akun manajemen atau TAM tadi gitu ya. Nah, di sininya nanti setelah reformasi ini sistem informasi akan lebih terintegrasi lagi Kak menjadi satu. Jadi yang tadinya kita sebagai petugas pajak nih mau cari informasi tentang WP harus buka banyak aplikasi. Jadi cukup di satu aplikasi aja karena semuanya saling terintegrasi. Terus TAM yang tadi itu juga mengakomodir di yang DJP online tadi Tin. Jadi akan ada fitur yang namanya portal wajib pajak. Nah, portal wajib pajak itu nantinya akan memuat informasi seperti profil, terus notifikasi, fitur pelacakan atau tracking yang tadi itu, sama informasi historis. Jadi akan berguna banget buat wajib pajak. Gitu. Oke, berarti TAM ini tuh bukan bermanfaat bagi pegawai aja ya, lebih ke wajib pajak juga ada nih manfaatnya kayak gitu. Oke lah, mantap banget nih penjelasan dari Mbak Arin tadi. Mbak Arin makasih banyak ya udah mau jelasin nih ke kawan-kawan pajak. Oke, kawan pajak, jadi itu tadi perbincangan kita dari pemateri kita, Mbak Arin yang udah mau nih buka wawasan kita mengenai proses bisnis yang akan berdampak kepada kawan pajak semua. Semoga DJP semakin baik lagi ya Kak. Terus makasih banyak teman-teman udah mau mampir ke podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk nonton episode kita karena akan ada banyak lagi nih Kak teman-teman kita yang mengedukasi tentang perpajakan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.